Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Effendi dengan NIM 24055511032. Di sini saya ingin membuat video DDL yaitu Data Definition Language untuk melakukan create, delete, dan update dari sebuah tabel. Kemudian untuk sintaksnya itu ada create, lalu alter, lalu drop. Nah, untuk melakukan semua ini kita perlu yang pertama kita perlu menyalakan MySQL Server. Di sini sudah aktif. Selanjutnya untuk melakukan edit pada database atau membuat database, kita bisa menggunakan command prompt sebagai alat bantunya. Nah, di sini sudah terbuka untuk command prompt-nya. Kita langsung saja MySQL mintu root. Artinya kita login sebagai root ke dalam MySQL. Nah, akan terbuka halaman dari MariaDB. Bisa kita coba show database. Nah, di sini akan terlihat database yang sudah saya punya sebelumnya. Namun di sini belum ada DB Warung. Nah, untuk skenario dari video ini, di sini saya akan membuat sebuah database DB Warung yang isinya itu tabel pegawai, tabel pelanggan, dan tabel transaksi. Selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu tabel pegawai. Untuk komennya create tabel pegawai. Saya akan membuat database warung. Create database DB warung. Nah, maka di sini akan terbuat. Kita coba show, sudah ada di sini DB warung. Maka kita bisa coba use, yaitu untuk membuka database tersebut DB warung. Ini sudah berubah yang awalnya none menjadi DB warung. Lalu kita coba cek untuk tabelnya, apakah ada tabel. Ini belum ada, masih empty. Pertama kita coba membuat tabel pertama kita, yaitu tabel pegawai. Kita isikan di sini create tabel DB pegawai, kemudian ini, lalu ID-nya itu ID pegawai yang pertama. Untuk ini ada integer, saya isikan 3 saja karena digitnya itu kurang lebih cuma perlu 3. Selanjutnya kenapa di sini 3? Karena saya asumsikan bahwa warung yang saya kelola ini, yang karena database ini warung kecil, sehingga akan sulit rasanya jika memiliki lebih dari 100 pegawai. Maka saya batasi di sini untuk gini, untuk variabelnya itu sampai 3 digit saja. Nah, selanjutnya itu ada TB pelanggan. Kok TB pelanggan? Selanjutnya itu ada nama dari pegawainya, itu ininya varchar. Lalu 50 saja karena nama tidak panjang-panjang. Lalu ada alamat varchar juga, tapi kita kasih 150 karena untuk nama ini untuk alamat ini biasanya bisa banyak ya. Lalu kita tutup, maka akan berhasil dan kita coba show tabel. Sudah buat tabel kita. Nah, ini sudah ada TB pegawai. Lalu kita coba cek kolom-kolomnya dengan menggunakan command dash. Ini berfungsi untuk mengecek dari kolom TB pegawai. TB pegawai. Nah, ini sudah terlihat ada ID pegawai, nama, alamat, dan juga tipe datanya. Di sini adalah masih default kosong, dimana ini adalah bawaan kalau kita hanya mengisikan ID pegawai dan integer. Nah, dari data yang sederhana ini kita akan coba buat untuk tabel selanjutnya, itu tabel pelanggan. Kita akan coba untuk tambahkan elemen-elemen lainnya. Ini adalah sintaks paling minimum dalam membuat sebuah tabel. Oke, kita lanjut lagi. Create tabel TB pelanggan. Di sini ada ID pelanggan. Karena pelanggan ini bisa banyak, jadi kita tidak perlu membatasi. Lalu kita tambahkan elemen sebelumnya yang seperti yang saya bilang, yaitu not null.
not null ini adalah artinya tidak boleh kosong. Lalu ada auto increment, di mana nantinya akan ID pelanggannya akan terisi otomatis dan nilainya bertambah otomatis. Lalu ada primary key. Saya ingin menjadikan ini tuh sebagai primary key, namun sebenarnya bisa dengan cara seperti ini, tapi saya akan contohkan cara yang kedua terlebih dahulu, yaitu menggunakan primary key, nanti ada di bawah sini. Oke. Selanjutnya itu kita membuat nama varchar normal aja, varchar 50, lalu not null karena harus ada namanya dong seorang pelanggan. Lalu kita isikan lagi di sini nama, udah, alamat varchar 150, di sini kita biarkan aja default. Nah, di sini ada error ini karena there can be one only autocolumn. Oke. Kita coba lagi untuk create tabel table pelanggannya. Kita coba di sini integer pelanggan udah benar. Lalu ada varchar udah benar. Lalu ada alamat udah benar. Nah, di sini saya lupa untuk memasukkan primary key. Nah, di sini saya kasih primary key ke ID pelanggannya. Kasih kurung ID pelanggan. Nah, di sini udah nih primary key-nya di ID pelanggannya. Lalu kita coba lagi untuk jalanin. Nah, udah berhasil. Ini adalah cara pertama dalam memberikan primary key dalam sebuah tabel. Kita cek show tabel, udah ada ya tabel pelanggan. Lalu kita ID pelanggan. Nah, di sini udah terbuat ID pelanggan. Nah, ini ada ya not null ya, no. Lalu ada primary key dan auto increment. Oke, itu adalah cara kedua. Nah, selanjutnya itu kita bisa memberikan foreign key ke dalam sebuah tabel. Nah, kita akan coba implementasikan di table pelanggan ya. Kita create tb transaksi. tb transaksi tabel, jangan lupa. Lalu kita kasih di sini itu pertama ada ID transaksi pastinya. Ini akan kita jadikan sebagai primary key-nya. Integer, not null, auto increment, lalu di sini langsung aja kita tambahkan primary key. Ini adalah cara kedua dalam menambahkan primary key, yaitu langsung pada kolomnya yang mana yang mau dijadikan primary key. Lalu ada ID pelanggan, itu integer, not null aja. Nah, lalu ada ID pegawai, sama integer, tapi di sini kita batasi 3 karena tadi sudah kita batasi 3. Lalu ada not null. Nah, kalau udah, sekarang kita tambahkan lagi tanggal. Nah, tanggal ini ya kita bisa isikan untuk tipe detailnya itu date. Lalu ada tambahan lagi yaitu default. Jadi kita itu bisa menambahkan nilai default ke dalam kolom. Nilai default ini nantinya akan menjadi nilai awal jika saat menambahkan data nanti kita tidak mengisikan dari date tersebut. Ini untuk mempermudah. Jadi kalau di transaksi itu kan biasanya kita perlu masukkan tanggal transaksi. Nah, itu akan digenerate otomatis sesuai dengan tanggal hari itu. Default null. Nah, selanjutnya lagi ada foreign key. Kita akan membuat si ID pelanggan ini menjadi foreign key. ID pelanggan.
key, ID pelanggan, lalu referensinya, ini ada mereferensi ke tabel mana, references, kita ke tabel pelanggan, lalu ID pelanggan. Nah, nantinya ini akan saling terhubung antara tabel transaksi dan tabel pelanggan. Untuk tabel pegawai kita tidak bisa melakukan memberikan foreign key sekarang karena si tabel pegawai ini belum ada primary key-nya. Jadi nanti aja kita akan gunakan alter ya. Kita coba, udah berhasil. Kita coba show tabel. Nah, udah ada tabel transaksi. Terus kita coba dash tb transaksi. Nah, di sini udah ya. Ada ini ID transaksi, ID pelanggan, pegawai. Nah, untuk pegawai pelanggan ini ada mul, artinya ini udah ada foreign key-nya. Ini defaultnya ada juga current timestamp-nya, auto increment dan oke. Kita sudah berhasil melakukan create sebuah tabel. Itu tadi cara-caranya dalam melakukan create sebuah tabel. Selanjutnya saya akan lanjut ke alter. Nah, di alter ini kita akan memodifikasi dari tabel-tabel yang sudah ada. Contohnya, yang pertama saya ingin merename. Jadi saya mau merename itu TB pegawai, saya ingin rename dari M pegawai. Nah, kita kasih alter tabelnya apa? TB pegawai rename to M pegawai. Misalnya seperti itu. Lalu kita giniin, kita apply, lalu kita show tabel. Nah, di sini sudah berubah jadi M pegawai. Oke, itu tadi untuk rename. Selanjutnya itu ada modify dan change. Untuk modify itu misalnya saja kita ingin mengganti. Misalnya tadi kan kita sudah membuat, kita coba show ya. Dash tabel dash M pegawai. Nah, ini kan ada varchar ID pegawai ini misalnya sih misalnya itu sekarang kita punya lebih dari ratusan karyawan, misalnya ada 1000 karyawan. Otomatis kan ini tidak bisa menampung datanya, maka kita bisa besarkan ukurannya itu menggunakan change alter tabel ID pegawai change, kita change alter tabelnya ini tabel M pegawai. Terus di sini kita change ID pegawai, kemudian ID pegawai. Nah, tapi di sini kita ganti jadi ID pegawai INT 4. Misalnya ada 1000-an karyawan saat sekarang gitu. Terus skenario-nya. Maka di sini sudah berhasil. Kita coba lagi cek dash tb M pegawai. Coba di sini udah berubah ya integer 4. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa dilakukan? Misalnya saja kita ingin menambahkan kolom di ID pelanggan nih. Kita bisa pakai alter add column. Nah, di sini kita kasih dulu alter tabel M pegawai. Lalu add column. Nah, nama kolomnya apa? Misalnya kita mau nambahkan nomor telepon nih. Nomor telepon.
Lalu untuk nomor telepon itu variabelnya itu varchar, karena nomor telepon itu biasanya 12 digit, saya lebihkan jadi 13 digit aja, cukup. Oke, maka kita cek lagi. Nah, di sini udah ada nih nomor telepon. Selanjutnya saya akan coba untuk alter modifier, karena saya ingin menambahkan dia tuh not null dan auto increment di ID pegawai ini. Tapi sebelum itu saya akan menambahkan primary key dulu nih ke dalam ID pegawai. Caranya itu alter tabel m pegawai, lalu add primary key, lalu yang ingin kita jadikan itu adalah ID pegawai sebagai primary key. Maka di sini sudah menjadi primary key. Nah, ini kita bisa lihat sudah menjadi primary key. Nah, kita ingin menambahkan dia tuh saya mau ini tuh ada auto incrementnya. Maka kita bisa menggunakan alter modify ID pegawai terus integer, lalu ada auto increment. Nah, jangan lupa ini saya kembalikan lagi ya di sini untuk maksimalnya jadi 3. Modify di sini kita kurang tambah tabel m pegawai. Oke, di sini masih salah karena kita coba lagi increment auto increment. Di sini error ini terjadi karena kita baca ada integer auto increment. Nah, errornya itu karena di sini kita menambahkan auto increment ke dalam tabel ID pegawai ini. Caranya itu untuk mengatasi errornya itu dengan oke, kita coba lagi di alter tabel m pegawai, lalu modify ID pegawai. Nah, tadi itu di sini ada double di mana saya membuat ID pegawai lalu ada ID pegawai lagi. Seharusnya modify itu cuma ada satu aja. ID pegawai lalu di sini kita kasih integer nya 3 lalu auto increment. Nah, di sini udah berhasil. Lalu kita coba lagi lihat apakah sudah beraman. Nah, ini udah ada auto incrementnya. Oke, itu dia untuk menambahkan primary key. Nah, terakhir kita bisa menambahkan misalnya nilai default dulu deh. Kita bisa menambahkan default juga ke dalam tabel ini dengan cara alter
alter tabel misalnya di M pegawai lagi, saya mau untuk mengganti nilai default dari nomor telepon ini. Default alter tabel modify alter tabel add default no telepon. Ini tambahin M pegawai, tambahin lagi di sini itu no telepon. Untuk defaultnya misalnya saya mau kasih dia itu 62 deh, misalnya 62 plus 62, kasih 62. Error karena untuk nilai default ini kita bisanya menambahkan melalui modify. Di sini kita pakai modify, misalnya no telepon. Lalu kita kasih di sini default varchar 13, lalu defaultnya itu misalnya kasih 62. Nah, ini berhasil untuk menambahkan nilai default ke dalam tabel. Oke, kita cek sekarang untuk tabelnya base and pegawai. Maka di sini udah ada defaultnya dari 62. Nah, apalagi yang bisa lakukan dengan alter ini, yang terakhir itu kita bisa menambahkan foreign key. Sebelumnya kan di tabel ID transaksi tadi itu belum ada foreign key untuk ID pegawai. Nah, kita akan tambahkan foreign key-nya. Untuk menambahkan foreign key ini, pertama kita coba cek dulu dash tb pegawai dash tb transaksi. Nah, maka di sini udah ada tabelnya ini, ID pegawainya itu masih belum ada foreign key-nya. Di sini saya mau tambahin, caranya pakai alter tabel M pegawai add constraint. Kita tambahin dulu dia constraint lalu untuk constraint-nya itu misalnya saya bikin foreign key untuk pegawai, lalu kita bisa kasih di sini foreign key. Nah, yang mana yang kita jadiin foreign key di situ di ID pegawainya. Nah, untuk reference-nya references itu tabel M pegawai. Lalu untuk ID ininya kolomnya ID pegawai. Ini kurang besar. Kita bisa jadi dikit. Nah, coba di sini dibilang errornya adalah karena constraint-nya itu tidak sesuai ketentuannya. Nah, untuk mengatasi ini, sebentar. Oke, kita coba lagi untuk alternya. Kita perbaiki di bagian constraint-nya.
lalu kita coba ganti jadi ID pegawai. Oke, kita coba mau ini masih error. Kita coba lagi untuk show create tabel pegawai. Nah, di sini untuk ID pegawainya saya rasa udah benar. Kita coba lagi di sini. Kita coba tambahin kurung ya. Oke, masih belum bisa. Nah, kita coba lagi di sini untuk kesalahan itu kemungkinan dari alter tabel ini. Nah, untuk memperbaiki kesalahan saya ini, kita coba dulu view lagi ya, guys. Di sini kan untuk tabel transaksinya. Nah, untuk kesalahan saya sebelumnya itu ada pada ini sudah benar untuk FK ID transaksi ini. Nah, kesalahan saya itu ada di tabelnya ini M pegawai. Seharusnya itu saya select tabelnya ini adalah PD transaksi. Seharusnya saya rasa harusnya sudah benar. Nah, di sini udah oke, yang artinya sudah berhasil untuk menambahkan foreign key-nya. Nah, kita cek lagi dash ID pegawai. TB transaksi. TB transaksi. Oke. Nah, di sini udah ada untuk dunia multi key ini udah tulisannya mall, artinya udah ada foreign key, atau lebih jelasnya kita bisa pakai show create tabel TB transaksi. Di sini ada foreign key di ID pegawainya, lalu ada juga foreign key untuk ID pelanggannya. Nah, itu aja untuk alter. Nah, terakhir kita bisa lanjut ke drop. Nah, untuk drop ini ada beragam ya. Kita mulai dulu dari drop column. Kita coba dulu dash M pegawai. Kita pakai tabel pegawai ini, kita coba untuk drop si no teleponnya ini, kita mau drop. Caranya itu kita kasih alter, karena untuk memilih itu kita menseleksi dulu tabelnya, tabel M pegawai, lalu kita kasih drop column. Column-nya yang mau kita drop adalah nomor telepon. Oke, kita delete. Nah, di sini udah berhasil di delete. Kita coba cek, sudah tidak ada nomor teleponnya.
Selanjutnya itu kita bisa juga drop si primary key-nya. Caranya itu kita bisa drop sama seperti sebelumnya, alter tabel, lalu kita kasih di sini drop primary key. Primary key yang mau kita drop itu adalah ID pegawai. Kita coba drop. Oke, di sini masih error karena drop ID pegawainya udah benar. Kita coba cek dulu untuk errornya di mana. Oke, jadi untuk drop primary key ini ternyata kita tidak perlu menambahkan ID pegawai ini, tidak perlu, jadi langsung aja kita drop primary key. Nah, di sini kita kasih, coba kita ganti lagi, there can be only one autocolumn in bus B. Nah, di sini tidak bisa karena ini tuh ada auto increment-nya. Jadi untuk melakukan drop primary key itu harus tidak ada auto increment-nya. Nah, kita coba dulu untuk mengubah ini itu menjadi tabel biasa. Alter tabel di pegawai, lalu kita kembalikan, kita gunakan tabelnya ini pegawai, lalu modify ID pegawai, kita ganti menjadi int 3 aja. Oke, udah kita ganti. Selanjutnya kita bisa drop lagi alter tabel pegawai drop primary. Nah, di sini ada error lagi karena apa? Karena kita tidak bisa ngedrop tabel itu yang ada foreign key-nya. Jadi kita harus terlebih dahulu menghapus constraint. Nah, untuk menghapus constraint itu kita bisa lakukan dengan, karena yang di constraint tadi itu kan ada di TB transaksi ya. Seperti yang saya tunjukkan sebelumnya itu adalah show create tabel TB transaksi. Nah, di sini ada constraint dari FK ID pegawai ini. Kita harus terlebih dahulu menghapus constraint ini sebelum bisa menghapus primary key-nya. Nah, untuk itu kita coba drop. Ini kita select-nya TB transaksi, lalu kita drop si constraint-nya. Constraint int, lalu kita drop sesuai dengan nama yang mau kita drop, FK ID pegawai, FK ID pegawai. Nah, kita coba, nah udah berhasil, kita drop, kita coba lagi cek. Ini udah nggak ada untuk constraint-nya, yang berarti ini juga udah nggak ada primary foreign key-nya. Ini sama aja juga kita ngedrop tuh foreign key-nya. Show tb transaksi, coba kita cek ya. Show tb transaksi. Nah, ini masih ada apa namanya, indikasi foreign key-nya, berarti itu harus dilakukan manual ya untuk menghapus dari foreign key-nya ini. Nah, kita kembali dulu ke tabel M pegawainya. Kita ke dash M pegawai dulu, lalu di sini itu ada kita tadi mau menghapus primary key, ini masih ada primary key-nya. Kita coba lagi alter tabel M pegawai drop primary key. Nah, kita coba drop. Nah, sudah berhasil. Di
ini untuk ngedrop primary key-nya. Tadi kan kita ada error, kita sudah berhasil untuk memperbaikinya. Nah, di sini kita cek lagi untuk DSM pegawainya. Di sini udah nggak ada yang namanya foreign key-nya. Oke, selain itu kita tadi udah hapus kolom, udah ngapus constant, udah ngapus primary key, udah. Sekarang kita coba ngapus foreign key. Untuk foreign key tadi kan ada di DB transaksi. Kita coba untuk menghapus si ini foreign key yang ID pegawai ini. Kan masih ada foreign key-nya. Kita coba alter tabel drop foreign. Nah, untuk nama foreign key ini kita bisa cek dulu di atas ini ada foreign key FK ID pegawai. Jadi kita harus samain ya. Foreign key FK ID pegawai. Oke, kita draw foreign key. Oh, di sini saya lupa untuk menambahkan nama tabelnya. DB transaksi. Oke, check if that exists, berarti untuk foreign key ini kita bisa hapus dengan ID pegawai ini mungkin ya. Ada foreign key ID pegawai check that exists. Berarti untuk foreign key ini kita bisa coba cek lagi di menggunakan show. Sepertinya ada salah ketik show create tabel DB transaksi. Nah, di sini kita harusnya menghapus si FK ID pegawai ini. Jadi kita coba lagi atau tabel DB transaksi benar, lalu drop foreign key benar, lalu kita tambahin FK. Cannot drop foreign key. Check if that exists. Oke, kita coba cek dulu untuk sintaksnya. Kita coba untuk jangan menggunakan foreign key, kita coba kita kasih aja drop key. Nah, drop key berhasil ternyata teman-teman. Kita coba show tabel, show create tabel, ini udah nggak ada untuk key-nya, berarti udah benar. Lalu untuk DSTB transaksinya ini udah nggak ada yang multinya tadi. Nah, kemungkinan tadi itu kenapa itu gagal kalau menurut saya itu karena sebelumnya tadi saya udah menghapus constraint-nya. Sedangkan kalau kita menghapus drop foreign key tadi itu otomatis akan menghapus constraint. Jadi constraint dan foreign key itu saling berhubungan. Nah, tadi udah untuk drop foreign key udah. Lalu kita coba sekarang drop default. Ini kan ada default current timestamp. Saya mau coba untuk menghapus defaultnya. Alter tabel DB transaksi lalu drop default terus nama tabelnya di nama kolomnya default tanggal. Oke, di sini ada default. Oke, udah. Di sini masih error karena sepertinya kita perlu menghapus langsung dari ininya. Oke,
Jadi untuk melakukan ini tuh kita perlu mengganti DB transaksi. Di sini kita harus kasih dulu alter kolom, lalu kita kasih namanya tanggal, baru kita drop default. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, sudah berhasil teman-teman. Guys, DB transaksi di sini udah nggak ada untuk added namanya. Nah, selanjutnya itu kita yang gampang itu adalah drop tabel. Jadi show publish. Di sini ada yang pegawai, TB pelanggan, dan TB transaksi. Saya mau coba untuk drop si M pegawainya. Jadi kita coba di sini drop tabel M pegawai. Kita drop, kita coba show lagi, udah nggak ada. Dan yang terakhir itu ada drop database. Jadi kan awalnya saya ada di DB warung, kita coba show dulu, show database. Nah, di sini ada DB warung, saya ingin menghapus DB warung yang sudah kita buat tadi. Drop database DB warung. Nah, kita coba cek lagi show database. Nah, udah nggak ada nih teman-teman, berarti udah berhasil. Nah, itu dia untuk komen-komen dari DDL. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dan masih banyak error dalam implementasi DDL di video ini. Saya akhiri dengan terima kasih.